PPG tahun 2023 siap melakukan ujian kompetensi konseling individual. Terima kasih. Sehat Bu. Masuk ke ruangan. Nggak kelihatan Bu, seksinya nggak kelihatan. Iya, miring ke kanan. Nah, gitu. Ini bagus tuh, ini banget dah. Enggak Bu, nggak kelihatan. Hai Ken. Siapa Bu? Baik Bu. Ini gimana Bu kabarnya? Senyum aja. Masa? Enggak Bu, ini baik Bu kabarnya. Mau ini nggak AC suhu aman? Nggak usah, nggak apa-apa, aman Bu. Oke. Oke. Ini kamu udah makan siang? Terus Udah, Bu. tiga sih ya. Udah tadi. Siang banget. Harusnya kesepakatannya ini kita mau berapa jam? 30 menitan ya kalau nggak salah kan, 35 menit ya. 30 menit. Sama dengan yang lalu ya. Berarti Iya. kita memang biasa kan 35 menit. Tapi bisa jadi sih Ibu 100 menit. Kita harus ada break juga. 100 menit. Capek nunggu 100 menit ngomong Bahasa. terus. Iya benar. Jadi kesepakatan yang pertama kita akan langsungkan konseling ini 35 menit ke depan gitu ya. Terus yang kedua adanya asas kerahasiaan itu yang sebelumnya sudah pernah kita perbincangkan, tapi ini memang harus diulang ketika melakukan konseling. Gitu aja ya, biar nggak bosan gitu. Iya. Jadi kesepakatan tadi udah tentang waktu durasinya 35 menit. Lalu kemudian kita apa yang diperbincangkan hanya di ruangan ini. Ketika kamu keluar, teman-teman tanya, ya ada aku share boleh spill, tapi yang hal-hal yang bisa membuat teman itu menjadi oh positif gitu ya. Dan sampai yang jelek-jelek, enaknya yang bagus-bagus kita kasih. Nah, terus yang ketiga itu ya seperti yang sudah pernah Jen lakukan konseling bersama saya, itu adanya keterbukaan. Ya, keterbukaan. Karena kalau kamu mau terbuka, saya kan nggak bisa baca pikiran. Iya Bu. Yang tentu sulit. Ya. Nah, jadi keterbukaan dan ini kerelaan kamu juga meluangkan waktumu untuk duduk diam di sini. Bukan duduk diam nih, duduk sambil membahas. Iya. Itu dari saya. Dari kamu ada nggak? Nggak ada deh, boleh langsung masuk ke sesi konselingnya aja. Udah, berarti sepakat nih. Deal, udah kayak super deal ya. Deal dulu kita ya. Kita deal dulu kesepakatan ini. Oke. Kemarin kita itu ceritain tentang studi kamu ya, karir kamu kemarin. Setelah lulus mau apa sih, bingung awalnya kan, tapi sebenarnya udah dapet titik kemarin. Cuma perbincangan antara papa dan mama itu yang jadi tugas kemarin kan. Iya. Terakhir. Nah, apa nih yang udah Jennifer lakukan kemarin ketika udah selesai kita konseling yang pertama itu? Apa yang udah Jennifer lakukan? Karena kemarin lumayan ada bingungnya juga, pengen ini, pengen itu. Nah, mama pengen ini, papa pengen ini gitu kan. Yang udah lakukan apa nih? Saya kan kemarin udah ngobrol lagi tuh sama papa yang soal ini, soal kuliah mana, jurusannya kayak gimana, itu udah ngobrol lagi sama papa. Terus kalau yang mama kan maunya dokter gigi kemarin itu kan, itu ternyata kalau dari mama sih itu cuma pilihan aja gitu, kayak kalau misalnya masih bingung, kalau nggak tahu mau pilih apa itu ya kalau mama rekomendasinya pilih dokter gigi. Tapi nggak dipaksa sih, cuma kayak ya ngasih tau aja ini tuh bagus gitu loh. Ya kan setiap orang tuh mau yang terbaik gitu kan. Terus ya sayang sekali ya saya nggak pinter IPA, jadi nggak bisa ambil dokter gigi. Sebetulnya kalau saya pinter IPA saya mau aja ambil dokter. Ada keinginan juga ya sebenarnya dari hati, tapi sebenarnya ada rasa pengen juga gitu ya. Iya, tapi ya saya tahu jadi bagus, saya nggak mampu kayaknya kalau misalnya ambil dokter. Terus kalau dari papa sih, papa kan waktu itu sempat maunya finance and banking kan. Cuma yang jurusan yang papa mau sama jurusan yang saya mau itu tuh gak beda jauh Bu. Ya
ya seputar matematika dan ekonomi gitulah. Jadi ya papa masih setuju aja pas yang mau ngambil aktuaria ini. Terus kemarin juga papa sempat nyari-nyari juga kan jurusan universitas apa yang bagus gitu untuk jurusan ini, dan dia nyaranin ke saya buat daftar swasta di Unpar, Universitas Katolik Parahyangan di Bandung. Justru papa mencarinya swasta ya berarti ya awalnya. Iya Bu. Oke. Berarti finance sama aktuaria bedanya karena ada finance-nya, berarti bidang ekonominya ada ya? Aktuaria juga ada ekonomi ya. Kamu ada searching ya? Iya, makanya maksudnya. Iya, cuma tahu kan? Nggak salah. Janjian jam berapa, tidur jam berapa kan? Kan biasa kita penyemangat kita itu ya ada juga selain papa mama. Kan? Nah, kan jadi kan ini nih kita ntar sekalian nanya ya si ya gebetan kuliahnya bareng kan? Bareng ya di kuliah si gebetan nih? Enggak Bu. Hah? Enggak Bu, enggak bareng Bu. Enggak bareng. Jadinya dia di mana? Kamu nanti ke kota? Mau di TB juga Bu, di TB di Bandung juga. Berarti kamu kan pilihnya Unpar, kalau dia kan ngejar negeri tuh, kalau dengar masih sama yang jalan itu kan. Ketawa. Ini kan ini loh, pernikahan kan di sini tuh tembok yang bener, kayak ada orang lain, ya kan? Berarti udah diskusi juga sama dia atau putusan mama papa? Ya. Udah tadi Unpar gitu. Ya enggak lah. Ya apa ya? Ya keputusannya. Ya keputusan yang terbaik aja untuk masing-masing. Ya gitu. Berarti ini mama udah setuju di Unpar, papa udah setuju di Unpar. Nah udah, kamu pilihnya satu ini aja. Atau mau coba hal-hal yang baru kayak yang kan kalau dia kan mengejar saya kan ada buka pendaftaran SNBP kan kemarin itu. Nah iya. Kamu gak ikut UTBK? Iya, saya ya daftar yang buat jalur nilai aja Bu. Daftar yang daftar. Enggak ikut UTBK? Enggak. Kamu gak les? Enggak Bu, saya nggak ikut UTBK. Enggak ini ya? Soalnya mama papa bilang nggak usah juga UTBK. Nggak perlu kan? Soalnya mama papa saya bukan yang pengen anaknya masuk negeri banget. Ya, kan udah daftar yang Unpar juga nih, udah ada cadangannya. Jadi ya kalau nggak dapet, saya daftar SNBP, ya udah ke Unpar. Berarti ini mau nyoba SNBP? Iya, saya nyoba SNBP. Ini juga daftar soalnya kemarin daftar ke ruangan saya, bilang Bu, ya Bu, ini dong katanya. Siap, saya bilang kan. Berarti ntar kamu biar bisa dimasukin juga nih, saya lihat peringkatmu berapa nih kan. Berarti ini mau daftar SNBP? Iya, saya mau daftar ITB. Bukan karena deket atau enggak. Coba-coba. Kalau dari karena jurusan yang saya mau, kebetulan itu adanya di ITB sama di ITS sama di UI. Cuma kalau ITS kan di Surabaya kejauhan Bu. UI? Kalau di UI saya nggak tahu saya bisa atau enggak, soalnya nilai saya kayaknya nggak tinggi-tinggi banget. Terus kayaknya UI susah banget Bu. Saya lumayan minder gak bisa, jadi saya mikir saya mau daftar ITB aja. Jadi ada sinar matahari. Kita tutup dulu ya. Nah. Oh, jadi kalau UI karena jauh, apa karena enggak, karena susah Bu. Persaingannya mas satu Indonesia juga mau masuk UI. Tapi emang angkatan kamu ada yang ngambil di UI, dari lain memang lebih tinggi dari kamu. Ya, kita kan membicarakan tentang kenyataan hidup ya. Iya. Pokoknya kalau udah jalur rapot ya kenyataan hidup. Kalau nilai kamu nggak terlalu tinggi ya lebih baik ya mundur. Iya. Tapi kalau mau coba lah Bu. Semua saya coba ya nggak apa-apa. Kalau dia kan juga kayaknya kategori nggak terlalu ke bawah banget, tapi ya lumayan biasa aja sih ya kalau dia ya. Jadi nih sepakatnya bukan bareng-bareng kemarin. Dia kan pilihnya kayaknya sama, Bandung juga nih. Iya, sebetulnya saya juga masih agak bingung sih itu. Tapi kalau lolos diambil nggak? Saya harus diambil loh nih kalau lolos. Iya, kalau ambil kan harus kalau lolos harus ambil. Iya. Tapi kalau kamu lolos diambil gimana? Iya.
Nasib nasib Hah? ya nasib Bu emang kayak gitu berarti kehendak Tuhan. Siap-siap. Berarti nih kamu nyoba SNBP, jurusan apa di sana kan nggak ada langsung aktuari aja. Jurusan FMIPA Bu, matematika. FMIPA Gantiin matematika. matematika. Enggak lah Bu. Ganti dong, kan udah mau pensiunan sih. Hitung-hitung ya bisa lagi kan. Ya nggak apa-apa nih sebagai job cadangan ya Bu kalau misalnya. Kan Bener, ITW FMIPA-nya ada matematika, kimia, fisika, sama astronomi. Iya itu. Terus saya yang matematika. Nah matematika ini ada jurusan lagi, satu matematika murni, satu aktuaria. Iya saya mau ngambil jurusan yang aktuaria itu. Berarti ngambilnya dari FMIPA ya? Tahu kan? Iya jadi penjurusan itu tuh baru ada di tahun kedua. Jadi tahun pertamanya saya mesti berjuang dulu. Biasa sih kalau kita kuliah itu tahun pertama itu masih ketemu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mata kuliah iya. umum sih. Terus pas S1 bisa jadi itu ada. Terus atau ya karena kamu di daerah, pilihnya nanti di ITB atau di Unpad juga kayaknya sih ada bahasa daerah tapi enggak. Kayaknya sih ada satu bahasa Sunda begitu. Jadi Inggris gitu ya. Yang kalau di Jakarta nona ini paling gitu. Berarti kalau dia jurusan apa ngambil diskusi nggak? Teknik sipil. Teknik sipil. Sampai teknik sipil. Ngambil ITB juga. Iya Bu. Pilihan keduanya FMIPA juga sama kayak saya. Aktuaria juga. Iya. 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 Oke. Saya kan masa Ibu nggak tahu? kan saya taunya baru yang jurusan atasnya aja. Kalau pilihan keduanya kemarin kan waktu dia mau nyoba SNBP juga nggak nyebut yang aktuarianya. Yang saya tahu aktuaria itu ada kayak Blaise apa Sharon ya Sharon Blaise gitu kan, Mario gitu kan. Ada beberapa temen yang pengen pilihnya aktuaria gitu. Kalau dia kan setahu saya sih sama teknik gitu. Oh dia pilihan keduanya aktuaria. Tadi sebetulnya dia mau pilihan pertamanya FMIPA. Cuma ketemu teknik sipil. Oh tadinya mau arsitektur juga tapi dia nggak bisa gambar. Oke. Terus jadi ambil teknik sipil. Pilihan keduanya baru sama kayak saya. Pokoknya nanti kan tahun ini memang pendaftaran kuliahnya agak sedikit berbeda ya kalau jalur rapot. Kalau dulu kan tahun lalu aja masih menggunakan sistem didaftarkan semua. Berarti kalau daftar semua gitu yang nggak mau terus keterima gimana Bu? Enggak. Nanti kan ada dikasih kayak kalian kan kemarin isi apa? Kan kemarin kalian udah tahap form gitu. Tahap yang buat akun. Iya. Nah di situ tuh kalau misalnya Nggak mau. kalau nggak mau ya nggak bakal dibuka paspornya dia. Kalau tahun ini kan kita mendaftarkan nama. Iya. Lumayan soalnya dapatnya kan kita karena akreditasi A ada 40%. 40. Jadi ada hitung-hitungannya. Balik lagi sih memang ke kampus tempat mereka masing-masing pilihnya di mana. Iya. Berarti kan nanti ada sekitar 46 ya kan kamu 138. 138 siswa ini 92-nya IPA, 46-nya IPS. Jadi ntar paling berkulit nanti kan saya buatin daftar siapa sih yang mau masuk aktuaria supaya nggak tabrak-tabrak gitu. Tapi ini kalau nggak masuk udah ada pilihan Unpar tadi ya. Oke. Ya Bu udah ada cadangan jadi ya aman lah. Saya nggak terlalu banyak juga yang buat SNBP ini kan hoki-hokian ya. Saya juga nggak ngerti itu cara pilihnya gimana, dapatnya gimana. Kalau tambahan kayak si Tuan itu kan tambahan. Saya nggak tahu. Saya nggak kepikiran jurusan lain Bu. Soalnya selain aktuaria itu, saya kan ya saya cuma bisa matematika doang. Saya nggak kepikiran jurusan lain Bu. Saya bingung. Tapi nggak ini ya. Emang nggak. Terus kan kamu udah tahu pengennya itu masuk dulu kan? Nggak ini, nggak tambahan. Tambahan apa? Les keluar. Oh enggak bukan. Saya mau masuknya jalur rapot Bu, bukan jalur yang tes, beda. Yang nggak mau ya.
Enggak ya, mau papa bilang nggak usah kan, jadi ya beda aja. Berarti kan kalau sebenarnya kenapa ada beberapa teman-teman yang nggak mau lulus swasta mungkin pertimbangan biaya juga Cek. Iya. Ya kan? Iya, iya. Kayak kamu kan nanti kos, terus itu mikirin transport, ya kan mikirin biaya makan dan sebagainya karena jauh kan. Nah kalau kamu enak sudah difasilitasi sama papa mama ya nikmati gitu loh, dan kesempatannya yang nggak semua orang bisa dapat sih. Iya. Tuh Makanya saya bersyukur banget orang tua saya selalu support ya pilihan saya. enak sih kalau disupport mah, penting kamunya aja. Oke, berarti kesimpulannya kita bisa tarik kesimpulan apa, gimana? Berarti kamu kalau misalnya ini udah, kalau tapi kan Unpar kamu udah daftar, udah diterima? Udah daftar, Apa tinggal? udah keterima, udah bayar, udah tinggal bayar Tapi doang. Unpar kemarin nggak ada beasiswa apa ya? Enggak. Ya kan? Nggak ada Enggak. potongan apa ya? Enggak, tapi gara-gara saya daftar Unpar tuh yang gelombang pertama banget, mereka buka pendaftaran gelombang pertama banget, saya langsung daftar gitu. Jadi harganya lumayan murah lah, Bu. Kalau misalnya dibandingin sama gelombang-gelombang selanjutnya itu jauh lebih mahal. Oh, oke. Tapi kalau misalnya biasa kan nih, Bunda kan belum spill lihat nih Unpar. Kalau kamu diterima di sini ada pengembalian biaya nggak? Kan kalau kayak misalnya kampus-kampus yang lain tuh ada. Enggak, ya? Bu. Ada ya? Kalau saya dengar kan binus itu mereka Mengembalikan. balikin tapi mereka keep 5 juta gitu. Jadi misalnya bayarnya 20 juta, mereka balikin 15 juta. Tapi kalau misalnya di Unpar gak ada, Bu. Udah ditulis pokoknya gak ada pengembalian. Tapi kemarin udah sempat bayar. Udah ya. Berarti Tapi pendaftaran. emang ada resikonya sih. Iya. Berarti kan yang pasti kan kayak saya suka kasih info ke anak-anak di dalam, kalau emang kamu mau pilihnya swasta dan negeri dan lebih berat ke negeri, baiknya sih ada baiknya dicek dulu, dilihat. Biasa kan ada pengembalian uang bla 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 persyaratannya itu dulu. Nah ya itu kalau misalnya nggak ada pun berarti dia harus terima resiko gitu. Soalnya kan memang sih ada sebenarnya dalam jurusan-jurusan tertentu yang memang uangnya itu jauh berbeda, kayak jurusan kedokteran gitu kan, itu kan spill harganya memang jauh banget bedanya. Nah itu sih kalau kayak aktuaria kan kayaknya sih nggak terlalu jauh dengan ini ya, paling karena ada uang pangkal itu sih ya. Iya, itu setahu saya teman saya yang daftar di Unpar juga itu sampai puluhan, maksudnya harganya sampai dua kali lipat dari harga yang saya bayar, Bu. Di gelombang pertama? Iya, di gelombang pertama, masih gelombang pertama, tapi beda jurusan aja. Kayaknya jurusannya lebih terkenal mungkin, atau udah lama ya kayaknya, jadi harganya mahal banget. Atau banyak prakteknya juga bisa. Iya, betul. Ini kamu nanti mau jadi agen asuransi? Ya, enggak sih, Kan saya suka bilang kan, ini kenapa jadi banyak aktuaria pada mau jadi agen asuransi? Emang sih, aktuaria itu kata lainnya orang ngomongnya matematika asuransi, tapi nggak harus kerja di perusahaan asuransi kok. Banyak juga perusahaan lain yang butuh aktuaria. Saya kan udah cari-cari, Bu. Banyak perusahaan lain yang butuh aktuaria juga, nggak harus perusahaan asuransi doang. Terus apa ya? Asuransi hati dia, bisa dong perusahaan ini bisa loh. Bisa kerja di bank juga. Iya. Banyak lah. Bisa buka perusahaan sendiri sih. Iya. Bisa. Banyak sih sebenarnya, cuma kan kadang-kadang orang berpandangan bahwa aktuaria itu kerjanya hanya di bagian asuransi. Sebenarnya sih dulu juga accounting gitu, emang apa bedanya gitu. Cuma emang ini adalah jurusan baru, belum bisa dikatakan puluhan tahun ya di Indonesia ada. Kalau di luar itu udah mungkin ada. Iya, udah banyak sih, kalau di luar tuh udah banyak. Oke. Kamu udah, ini berarti kamu tulis dulu lah kesimpulan yang kamu dapat, ya, kesimpulan. Terus kira-kira ada hambatannya nggak, Cen? Ya mungkin gara-gara transisi dari SMA kuliah aja lah ya, Bu. Apalagi ntar kalau nggak samaan ya. Deg-degan nggak sih nanti rasanya gitu? Enggak, Bu. Ada terpisah gitu. Saya takut dia agak kaget aja lah kalau dari SMA ke kuliah, kan beda tuh
Kalau SMA kan jadwalnya udah diatur sendiri sama sekolah. Ada jadwal dari jam segini sampai jam segini belajar apa, jam segini sampai jam segini belajar ini itu. Iya, Ada betul. gurunya. Kalau misalnya kuliah, kalau kan saya sering lihat juga di Instagram, di TikTok segala macam, itu kadang kuliah tuh kayak kelihatannya sangat amat sangat bebas. Tuh. Ya ada jam kuliah tapi ya bisa aja sehari kuliah 2 jam, besoknya nggak ada kuliah, besoknya kuliah berapa jam, sisanya ya terserah mau ngapain. Atau ada juga kadang ya udah datang taunya dosennya bilang kelas hari ini di cancel ya, saya nggak Iya, bisa betul. datang. Nah, Berarti lebih ke mentalnya ya, hambatannya iya, itu ya. iya. Kesiapan mental untuk menghadapi dunia perkuliahan berikutnya ya. Iya sih, betul. Nah, kadang-kadang pengalaman pribadi saya, teman-teman saya juga ada yang gitu. Tapi tiba-tiba kalau dulu kita kuliah ya, tiba-tiba di mana? Kenapa? Dosenku nggak datang nih. Aduh. Baru juga nyampe, padahal istilahnya dia dari tempat kos yang jauh Iya. gitu kan. Ya udahlah, kita kemana nih duduk nih. Tapi dari dirimu ada ini nggak? Ada. Dan itu tunggu aja, ternyata benar ada lagi nanti kan, namanya dari kita kan kenalan karena yang jadi dari ada mata kuliah umum Iya, itu iya. yang dari berbagai Bareng jurusan semua. kan. Ada yang nanti dosennya datang cuma absen doang, bisa nggak? Bisa aja ya, oke. Dari tuta ya, jelasin sebentar gitu. Belajar mandiri katanya kan. Memang benar. Fokus berarti hambatan kamu lebih kepada kesiapan mental. Ini yang harus disiapin sih. Betul, karena kita mau nggak mau kita harus siap, dan belum tentu kita kenal gini kan. Wih, siapa nih ya kan? Ya kan, siapa? Kenalan aja, Iya, namanya sama. ya. Kalau misalnya tinggal sendiri, ya saya takut nggak bisa ngurus diri sendiri aja sih, soalnya saya kan orangnya gampang sakit. Ya saya takut nggak bisa ngurus diri sendiri aja, Bu. Berantakan kan rumah, aduh mama tiba-tiba datang, ini rumah kayak gini, beresin. Kalau di rumah kan mama bisa bilangin kayak suruh ini suruh itu, suruh makan. Tapi kalau saya tinggal sendiri di kuliah, siapa yang mau nyuruh makan? Gua nggak makan juga nggak ada yang peduli kan. Jadi ya emang harus peduli sama diri sendiri juga. Ya saya takut nggak bisa aja sih. Iya, betul. Berarti kesiapan mental itu yang menjadi hambatan kamu ya, Jan ya. Soalnya memang pas kita belajar sendiri sih, nggak akan ada yang tanya, mana? Pasti nggak, persaingannya memang lebih ketat. Ya bakal ada orang-orang nanti yang istilah kata dalam bahasa kalian itu bilangnya carbuk ke dosen, ada juga pasti gitu loh. Ya kan, dia spill nanya sama dosen ini bla bla segala macam. Ya ada pasti, dan ada juga yang bilang ntar kerja kelompok yuk. Nah kita nggak tahu nih teman-teman seperti apa, karena kan kita nggak tahu temennya siapa. Dan benernya yang kayak kamu bilang juga kan, dari daerah-daerah lain juga bisa jadi ada. Walaupun nanti kita kuliahnya di Unpad swasta, ya bukan orang Bandung juga semua isinya. Iya kan, bisa aja dia datang dari Jakarta atau dari Tangerang, udah beda kota Bekasi. Jadi Bonofat, ambillah hambatan kamu tuh cuma satu, berarti kesiapan mental ya, kesiapan mental itu sih lebih ke situ. Oke, kayaknya kamu udah tahu nih next ke depan apa yang dilakukan, tinggal menunggu pendaftaran SNBP ya, karena Unpad udah datang, dan mudah-mudahan sih sesuai dengan keinginan kan Jan. Nah kalau kuliah itu bener udah jaraknya 4 tahun setengah gitu ya, dan semua kegiatan itu lakukan sendiri. Dan nggak ada tuh batas istirahat, nggak ada lah. Kalau dosennya bilang ayo terus 3 jam 4 SKS ya terus aja deh ya kan. Lagi ini namanya ngitung-ngitung kan. Nah, ngitung itu kan nggak kerasa nanti waktunya. Lebih pada kesiapan mental. Terus ya, oke, kita bisa simpulkan ya Jan, apa yang ini udah kita akhiri juga, karena kamu udah menemukan solusinya, jadi udah menemukan akhir daripada perbincangan yang ada di pikiranmu sendiri kemarin, bingung gitu kan. Nah, karena mama bisa diajak bicara. Nah ini jadi
tariklah kesimpulan dari konseling kita di sepanjang hari ini. Saya Mau nulis dulu baru baca juga boleh. apa ya, terus bentar saya mikir dulu. Nulis berarti biar kesimpulan yang didapat hari ini. Pasti aus. Dah, boleh bersedia dibaca ya? Dari sesi kali ini, hal yang bisa saya simpulkan itu ada beberapa keputusan, gak beberapa sih, banyak keputusan di hidup kita yang harus kita diskusi dengan orang tua kita atau ya at least orang yang lebih mature, yang lebih dewasa daripada kita, karena mereka kan udah lebih banyak pengalamannya, mereka udah melalui lebih banyak hal daripada kita, dan kalau misalnya kita diskusi sama mereka mungkin bisa kasih saran ke kita yang baik buat kita juga, karena kan kalau misalnya kita minta saran sama orang tua kita nih, pasti mereka pengen yang terbaik buat kita kan, jadi pasti saran yang mereka berikan itu juga yang terbaik, ya at least terbaik menurut mereka gitu loh ya. Oke, thank you ya. Nanti kamu udah bisa kasih kesimpulan itu. Terima kasih, sesi kita selesai hari ini. Mudah-mudahan next ke depan segala hambatan bisa kamu lalui, ya kan? Segala hal bisa dilewati dan kesuksesan menjadi milik kamu. Ya. Thank you, Jen. Selamat siang Bu, selamat siang Bu. Siang, Jen. Minum lah ya. Oke. Terima kasih. Yuk, kita berdoa dulu sebentar. $500. Hehehe, dan gitu dong, kaget saya. Kalau di mall 10.000. Jadi kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama berbincang dengan Salim tentang hubungan Jennifer memilih studi dan setiap harapan dan cita-citanya boleh tercapai turut dengan kehendak Tuhan, dan berkati juga orang tuanya yang sudah menolong, membantu untuk memenuhi setiap kebutuhan yang Jennifer perlukan. Kiranya Tuhan memberkati perjalanannya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Dan. Terima kasih ya Bu. Saya juga. Terima kasih, Bu.